di di dunia maya, di dunia maya. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah mengenal saya, mungkin juga pernah pelatihan, mungkin dulu pernah belajar dengan saya, ya gitu. Karena mungkin banyak guru-guru yang memang dulu alumni dari UPI, saya kira. Jadi kita temu kangen sebetulnya. Saya tidak jadi ini adalah salah satu mungkin saya ingin menunjukkan saya masih sehat, Ibu dan Bapak Guru, begitu. Di usia saya yang ke-61. Alhamdulillah ya, berkat doa semua juga mungkin saya bisa Jadi sekali lagi mungkin Bapak dan Ibu sudah biasa mengajarkan materi ini gitu. Tapi tadi istilahnya dari Pak Isan, ya salah satu murid saya juga. Terima kasih nih Pak Isan kepada Pudak juga yang sudah memberi kesempatan. Alhamdulillah kita berkat rahmat Allah juga bisa ketemu dengan Ibu Bapak dari ya mungkin juga ada yang di luar karena tadi ada beberapa juga yang mengabari saya ketemu, alhamdulillah begitu. Jadi mungkin saya juga ingin sedikit berbagi karena sebetulnya kalau Bapak dan Ibu semua itu sebetulnya sudah biasa lah mengajar ya, mungkin ada yang pengalamannya sekian puluh tahun dan sebagainya gitu. Karena murid saya itu mulai dari tahun 1983 ya itu. Dan saya bangga karena ada mungkin juga yang sering juga dengan Bapak dan Ibu, salah satunya adalah Pak Suhara, yang mungkin Sabtu Bapak dan Ibu, beliau juga akan mengadakan pelatihan begitu di webinar ini gitu. Jadi mungkin Bapak dan Ibu juga bisa ikut serta begitu ya, karena memang penting juga ya, topiknya biasanya tentang klasifikasi. Nah, mungkin Bapak dan Ibu dulu ada yang pernah belajar saya tentang Anpisman ya. Anpisman dulu belajar saya mengajar itu dengan seorang dokter gitu ya yang mendampingi biasanya supaya saya kalau mengajar juga dan sekarang sudah pensiun tapi kalau yang masih terkenal masih mengenal Dokter Kemal saya kira ada. Kemudian Bapak dan Ibu perlu juga mungkin ya, ini saya bukan promosi begitu, kalau model kalau itu biasanya dari Pudak itu bisa di nanti komunikasi dengan Pak Isan di situ. Tapi kalau ada buku mungkin yang diperlukan terkait dengan pembelajaran sistem begitu, Bapak Ibu bisa menghubungi kami di lab fisiologi gitu ya. Jadi ini salah satunya supaya melengkapi referensi selain buku-buku yang Bapak Ibu gunakan. Baik Bapak dan Ibu, supaya kita ke topik yang sebenarnya, mari kita lihat apa yang akan kita bahas hari ini. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita atau saya sendiri kemarin dipesanin oleh Pudak itu untuk mengajak Bapak dan Ibu sebetulnya mengembangkan pembelajaran jarak jauh khususnya tentang fisiologi peredaran darah. Tapi sebenarnya topik ini itu hanya mewakili untuk Bapak dan Ibu yang membelajarkan tentang sistem. Nah itu, jadi salah satunya mengapa diambil fisiologi itu memang Pudak punya kepentingan istilahnya, dan mungkin Bapak dan Ibu juga kalau ada sedikit yang memang perlu dikenali dan sebagainya terkait dengan struktur proses atau apa yang mungkin akan kita pelajari. Ini mungkin judul hari ini. Jadi pengembangan pembelajaran jarak jauh khususnya untuk fisiologi peredaran darah. Bapak dan Ibu, sesuai dengan tujuan hari ini, sebetulnya Pudak dan saya mungkin juga sebagai pemberi materi ingin sekali memberikan kepada Bapak dan Ibu alternatif pembelajaran biologi ya melalui pembelajaran jarak jauh. Jadi mungkin ada yang sudah saya bukan mungkin lagi, sebetulnya Bapak dan Ibu sudah biasalah mengajarkan ini gitu, dan banyak kemudian medianya juga sudah bagus-bagus dan sebagainya. Cuma saya ingin berbagi pengalaman saja mungkin dalam hal mengajarkan karena saya sudah
kurang lebih dari 83 sampai sekarang memegang pembelajaran tentang anatomi fisiologi tubuh manusia begitu. Kemudian yang kedua itu memberikan penguatan. Jadi mungkin nanti Bapak dan Ibu, saya di sini tidak akan lagi menjabarkan tentang apa itu fisiologi dan sebagainya. Mungkin nanti hanya memberikan contoh-contoh saja tentang media, tentang strateginya, tentang apa begitu. Karena nanti mungkin kalau ada yang konsep yang spesifik yang perlu saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu bisa membuat tadi bertanya melalui chat tadi sehingga nanti mungkin kita bahasnya di situ. Itu karena terus terang saja kalau harus menjelaskan tentang konsep fisiologi seluruhannya itu memerlukan waktu yang mungkin cukup lama. Tetapi saya ini akan memberikan mungkin kiat-kiat atau pengalaman saya dalam hal membelajarkan, khususnya pembelajaran yang sekarang jarak jauh ini. Baik. Nah, hasil yang diharapkan di sini adalah jadi setelah dapat ini, maka Bapak dan Ibu juga mendapatkan pengalaman tentang bagaimana membelajarkan dan mungkin juga ada yang sudah pernah atau sudah melaksanakan pembelajaran tapi ternyata ada kiat-kiat yang mungkin akan memodifikasi dan sebagainya. Bahkan saya sudah berikan beberapa media nanti Bapak dan Ibu juga bisa memilikinya nanti melalui Pudak karena saya sudah kirim. Jadi di situ ada video, ada PPT dan lengkap tentang itu untuk Bapak dan Ibu pilih nanti begitu untuk dibelajarkan. Jadi tidak semua Bapak dan Ibu karena ini bekalnya bukan untuk siswa, tapi untuk Bapak dan Ibu sebagai pengajar. Sehingga nanti bagaimana memilihnya saya persilahkan. Bahkan saya bersedia kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin khusus berkonsultasi, bagaimana seharusnya, kurangnya apa dan sebagainya yang terkait dengan pembelajaran hari ini. Saya kira itu mungkin untuk hasil yang diharapkan oleh Pudak. Jadi terutama membekali Bapak dan Ibu tentang pengalaman-pengalaman bagaimana membelajarkan khususnya di situasi yang seperti ini. Tapi bukan hanya itu, mungkin Bapak dan Ibu nanti setelah mudah-mudahan segera COVID ini selesai, Bapak dan Ibu juga bisa membelajarkan secara langsung atau secara luring gitu. Jadi itu harapan saya karena seperti ini terus ada sebuah ketidakpuasan sebetulnya. Mungkin buat Bapak dan Ibu, buat saya sendiri juga gitu sehingga saya tidak hari ini juga saya tidak bisa menatap Bapak dan Ibu apakah Bapak Ibu senang atau Bapak Ibu tidak mengerti atau mengerti dan sebagainya. Tapi kalau berhadapan saya kira itu akan membuat saya lebih yakin lagi kalau apa yang disampaikan dan sebagainya itu menyenangkan atau memang memuaskan dan sebagainya. Baik, kita lanjut Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu pernah melihat ini mungkin. Mungkin juga ada yang penelitiannya tentang ini. Nah, siapa yang tahu ini diagram P, siapa yang punya ini? Ya, saya kira tahu semuanya ya, bahwa ini diagram P ini adalah satu falsafah berpikir yang dikemukakan oleh Novak dan Gowin ya untuk sebetulnya memudahkan kepada siapa pada kita untuk menentukan atau melangkah apa sih yang harus dibelajarkan. Nah, segitiga ini atau diagram ini ada 3 bagian. Satu yaitu tentang berpikirnya, tentang pengetahuan, tentang hal yang apa. Yang kedua bagian adalah focus question, dan yang ketiga adalah bagian metodologi. Nah, antara bagian kiri dan kanan itu nanti ada kaitannya, ada hubungannya, sehingga Bapak dan Ibu kalau sudah paham artinya ini begitu. Nah, itu akan lebih teratur. Jadi ini disebut juga kadang-kadang ya disebut gitu. Jadi keteraturan dalam hal berpikir. Kemudian ini juga sebetulnya mengajak kita untuk berpikir konstruktivism begitu Bapak dan Ibu. Jadi mungkin kalau yang baru sekarang mengenal, mari kita pahami. Ini boleh Bapak dan Ibu buka nanti apa itu diagram V dan sebagainya.
karena saya menggunakan ini untuk landasan berpikir. Itu saja saya kira. Nah, apa itu sebetulnya focus question? Bapak dan Ibu, focus question itu sebetulnya adalah tujuan yang biasanya dirumuskan itu dalam bentuk pertanyaan. Nah, seperti sekarang, apa yang akan kita belajarkan? Nah, itu fokus questionnya. Apa yang akan kita belajarkan pada saat ini? Nah, kan nanti jawabannya adalah sistem peredaran darah. Jadi bukan hanya fisiologi, karena fisiologi itu merupakan bagian daripada sistem peredaran darah. Jadi Bapak dan Ibu, fokus questionnya apa? Apa yang akan kita belajarkan? Kemudian ada lagi pertanyaan berikutnya, bagaimana membelajarkannya? Gitu. Jadi Bapak dan Ibu boleh bikin catatan, jadi dalam hal merencanakan pembelajaran itu, sehingga nanti bagaimana cara membelajarkannya. Kemudian komponen dari diagram P yang ada di sini, nah untuk bagaimananya, itu ada yang disebut dengan event atau objek. Jadi ada kegiatan, ya, ada kegiatan pembelajaran yang nantinya bisa kita rencanakan. Mau seperti apa sih sebetulnya membelajarkan sistem peredaran darah ini, begitu. Nah, itu tentu Bapak dan Ibu sudah ada pengalaman. Mungkin kalau secara luring, kita bisa ada praktikum, mengamati struktur, kemudian nanti menggunakan model, menggunakan media-media yang memang bisa dipegang atau apa dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian Bapak dan Ibu juga mungkin bisa membuat lembar kerja peserta didik atau LKS. Sehingga nanti di LKS itu bisa juga praktikum, bisa juga LKS-nya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memang nanti harus ada atau harus dicatat. Maka di sebelah kanan saya itu ada catatan sebetulnya Bapak dan Ibu. Nah, itu ada catatan itu sebetulnya apa yang harus dicatat, apa yang harus dikerjakan oleh nanti siswa yang kita belajarkan. Sehingga Bapak dan Ibu harus rencanakan itu. Gitu. Jadi tidak sembarang bikin aja pertanyaan begitu, tapi tidak mengacu kepada focus question. Gitu. Jadi oleh sebab itu maka ada catatan. Kemudian dari catatan itu, nah kita boleh menoleh ke sebelah kiri. Kira-kira ada landasan-landasan berpikir tidak yang memang perlu untuk apa? Untuk transformasi. Untuk transformasi, mengubah pemahaman. Karena begini, mungkin Bapak dan Ibu, saya beritahukan kepada Bapak dan Ibu, mengajar itu sebetulnya bukan transfer ilmu, tapi transformasi. Apa yang kita pahami untuk bisa dipahami oleh orang lain. Begitu. Nah, jadi itu diubah dulu. Nah, apa yang harus diubah tadi? Ada transformasi, nah tergantung dari catatan-catatan dan fokus question nih yang tadi kita tanyakan di awal. Kemudian setelah nanti ada catatan, proses transformasi, nah kemudian ada yang disebut dengan knowledge claim. Knowledge claim itu adalah pengetahuan baru yang mungkin kalau sekarang Bapak Ibu menggunakan diagram P untuk mencatat kegiatan untuk membuat strategi pembelajaran di PJJ ini. Nah, itu bisa jadi, oh seperti ini ya membelajarkan ini untuk bisa paham ini, pakai mungkin catatan-catatan apa di situ yang perlu dan sebagainya. Nah, ini mungkin caranya kita menggunakan diagram P ini sebagai landasan berpikir. Nah, Bapak dan Ibu, untuk membuat LKPD pun, LKS, nah, Bapak dan Ibu bisa gunakan falsafah berpikir ini. Sehingga ketika nanti membelajarkan sistem peredaran darah, Bapak dan Ibu bisa membuat salah satu kegiatan, membuat LKPD, begitu. Nah, itu berdasar kepada sini, misalnya. Mau apa, bagian mana dari sistem peredaran darah ini yang Bapak dan Ibu akan lakukan kegiatan praktikumnya, gitu. Jadi, ini juga bisa dijadikan, atau mungkin konsep-konsep lain yang terkait sistem, atau konsep-konsep lain yang mungkin Bapak dan Ibu banyak sekali, entah itu bagian tumbuhan, bagian lain, begitu. Jadi
ini sesuatu yang sebetulnya bisa kita gunakan Bapak dan Ibu. Jadi saya selalu berpikir berdasarkan ini gitu. Jadi enak sekali karena apa? Karena kita sudah terarah begitu. Nah, kalau nanti Bapak dan Ibu juga mungkin ingin bertanya tentang bagaimana diagram Pi, karena ini merupakan penelitian saya sebetulnya. Nah, itu Bapak dan Ibu juga bisa berkolaborasi mungkin dari penelitian dan sebagainya yang berbasis misal pembelajaran berbasis diagram Pi dan sebagainya begitu. Makanya mungkin setelah ini ada ide-ide kreatif yang nanti terkait dengan falsafah berpikir ini, saya kira Bapak dan Ibu bisa nanti secara pribadi atau mungkin melalui grup kumpulan apa atau misalnya MGMP dan sebagainya untuk bagaimana menjelaskan ini. Gitu. Ini hanya sekedar saya untuk membawa bapak-bapak dan ibu bagaimana sih membelajarkan itu gitu. Jadi tidak asal gitu, tidak ada PPT dari teman atau mungkin dari siapa begitu. Kemudian kita belajarkan aja kepada siswa. Padahal belum tentu itu sesuai dengan tujuan. Nah, sesuai dengan yang harapan kita untuk membelajarkan seperti ini. Gitu. Jadi ini mungkin tentang mengapa saya membawa Bapak dan Ibu untuk menggunakan dasar-dasar berpikir atau falsafah berpikir dari Gowin dan Novak ini, yaitu tentang diagram V. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, nah bagaimana sebetulnya kita menggunakan diagram V ini sebagai tadi landasan berpikir kita untuk membelajarkan atau membuat strategi pembelajaran di dalam masa pandemi ini, ya khususnya PJJ. Nah, saya akan lanjut mungkin dengan berikutnya. Bapak dan Ibu, nah tadi kan ada fokus question. Nah, saya sendiri membuat fokus question peredaran darah, begitu. Nah, karena mengapa saya tidak membuat sistem transport atau apa? Ini sebetulnya karena memang mungkin di Pudak, begitu, di Pudak itu materi ini khusus fisiologi. Padahal menurut menurut dari materi yang ada di sekolah dasar, di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahwa peredaran darah itu merupakan bagian daripada sistem transport, sistem kardiovaskuler, atau sistem peredaran darah kalau di dalam silabus-silabus yang ada. Begitu. Jadi saya ingin meluruskan kembali bahwa bukan hanya fisiologi yang akan kita belajarkan, tetapi mengapa fisiologinya saja gitu, lebih ke hanya fungsinya saja. Mari kita nanti kupas bagaimana sebetulnya kita membuat pembelajaran jauh tentang kalau saya sebut saja sistem kardiovaskuler supaya bapaknya. Oke, lanjut dengan berikutnya. Nah, membelajarkan si 4 yaitu dan fungsinya pada Cek, cek. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita tunggu dulu. Tampaknya dari Bu Susinya terputus ya. Jadi kita coba undang kembali. Pantesan barusan ada suara-suaranya gak jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Kurang iya, jelas, mungkin kendala dari... sudah kembali. Udah kembali, Alhamdulillah. Baik Ibu, silahkan dilanjutkan. Baik. Ya, baik. Maaf Ibu dan Bapak ya, mungkin tuan PJJ itu seperti ini Bapak dan Ibu ya, harap saja. Jadi Bapak dan Ibu begini, saya sering dicurhatin guru-guru begitu. Ibu,
tidak cukup nih waktunya. Ibu kan bagaimana begitu ya membelajarkannya itu kalau bertemu secara langsung biasanya. Nah, oleh karena itu tadi seperti saya bilang bahwa kita fokus kemana? Ke tujuan. Jadi fokus question itu merupakan tujuan. Tujuan kita mau membelajarkan. Maka tadi ada apa, bagaimana, begitu selalu ada pertanyaan seperti itu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu nih yang mengajar di kelas A, siswa kelas 5 ini hanya memahami organ peredaran darah. Nah, mengenai organ, apa saja sih organ peredaran darah itu? Begitu. Jadi kita tidak perlu, kalau saya kemarin melihat ada beberapa apa teman guru, maaf, bukan berarti saya tidak setuju, boleh-boleh saja, tapi ini Baik Bapak Ibu, dan keluar lagi, kita tunggu dulu lagi sampai Bu Susinya kembali ya. Mohon maaf karena mungkin sinyal dan jaringannya terjadi gangguan. Hilang lagi, iya betul Pak, hilang lagi. Nah ini sudah kembali lagi. Semoga bisa lancar lagi. Ya, halo Ibu. Biar unmute ya. Mana? Ibu Susi, silahkan untuk unmute lagi. struktur. Siap. Ya. Ya, silahkan Ibu Ya, baik. dilanjutkan. Terima kasih, Pak Isan. Ya, Nah, jadi mungkin Bapak dan Ibu nanti kalau ada guru-guru baru atau apa begitu, jadi mereka memang tidak khusus lagi dibelajarkan tentang sistem-sistem di dalam Anpisman, tetapi menyeluruh tentang hewan. Nah, di sini juga kita kupas bahwa sebetulnya bukan hanya manusia kalau di sekolah dasar itu, tetapi juga ada hewannya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu mungkin sebaiknya kalau mau membelajarkan untuk bisa siswa memahami tentang sistem peredaran darah, bukan hanya pada manusia. Jadi bisa anatomi perbandingan. Nah, kalau secara PJJ, mungkin Bapak dan Ibu bisa foto. Nah, foto jantung ikan itu seperti apa. Kemudian jantung katak itu seperti apa, begitu. Tetapi ini juga sedikit mungkin kepada Pak Isan, mungkin Pudak, apakah sudah menyediakan model-model mengenai jantung-jantung vertebrata yang bisa dibuka tutup, yang bisa dipegang-pegang, digulang gaper kalau bahasa Sundanya ya Bapak dan Ibu mungkin kalau orang Sunda ngerti. Nah itu nanti bisa tahu apa bedanya antara jantung ikan, jantung amfibi, jantung reptil, gitu, jantung mama dan sebagainya. Karena memang di sini yang harus dikenali oleh siswa adalah organ-organ peredaran darah pada hewan dan manusia. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu jadi bukan membahas hanya khusus manusia, tetapi hanya itu. Tapi tidak banyak yang diapa, tapi hanya khusus memahami saja organnya. Kemudian dengan cara memeliharanya. Jadi Bapak dan Ibu boleh perkenalkan nanti mungkin nih salah satu cara yang mungkin saya apa, disuruh pegang jantungnya, bagaimana berdenyut atau tidak supaya ada interaksi. Jadi siswa tidak seperti sekarang mungkin ada yang kalau kita hanya bicara, hanya suruh baca tulisan atau apa, mungkin siswanya ada yang tidur, ada yang apa, tapi kalau di interaktif mungkin nanti dibahas seperti itu, Bapak dan Ibu mungkin juga cara membelajarkan, bisa suruh berdegup jantungnya berapa kali dalam 1 menit, begitu. Kemudian suruh juga pegang nadi, nadinya kita tunjukkan misalnya ya,
biasanya Bapak dan Ibu itu yang interaktifnya. Kemudian modelnya tadi bisa model yang hidup yang asli, bisa juga model-model pembelajaran yang nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa berhubungan dengan Pudak tuh, ada model-model jantung yang bermacam-macam kalau saya mengajar di Pudak itu biasanya. Nah, ini juga salah satu tantangan mungkin buat Pak Ihsan untuk nanti ada model-model itu. Dan mungkin kalau yang pernah belajar di UPI dulu, nah itu ada pembelajaran dengan menggunakan model mulai jantung ikan sampai dengan jantung mamalia dan jantung manusia, begitu modelnya sehingga kita bisa menunjukkan bagian-bagian itu. Nah itu jadi jangan yang sampai detil, sampai apa dan sebagainya. Mungkin hanya di situ memahami organ, apa saja organnya. Mungkin yang termasuk sistem nih. Jadi saya juga sering nih tentang sistem. Apa sih itu sistem? Sistem transport atau sistem apapun itu adalah sekumpulan organ yang nah itu mempunyai fungsi yang sama. Yaitu apa? Salah satunya ya, mengedarkan oksigen begitu ke seluruh tubuh gitu, mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh, mempertahankan panas begitu. Jadi itu saja. Nah, diperkenalkan pada siswa itu bahwa tubuh kita jadi hangat itu karena ada dari pekerjaan atau fungsi daripada si sistem tadi begitu. Nah, bagaimana caranya? Mungkin. Nah, sekarang juga Bapak dan Ibu bisa pegang kalau di situ misalnya kedinginan, kenapa sih wajah kita panas? Kenapa sih kalau malu itu wajah kita jadi memerah begitu? Kenapa kalau marah itu, nah itu mata kita jadi memerah? Itu juga bisa menunjukkan bahwa di situ itu ada peran dari pada si sistem peredaran darah. Kemudian apa bedanya arteri vena? Bapak dan Ibu nih mungkin yang pernah melihat open house pada kami pernah membawa siswa-siswa SD untuk melihat menggunakan mikroskop. Nah, karena ini PJJ, mungkin Bapak dan Ibu yang bikin saja videonya, Bapak dan Ibu foto di mikroskop yang ada di tempat Bapak dan Ibu, itu melihat pembuluh darah pada ekor kecebong, pada ekor daripada ikan seribu. Ini bagus sekali Bapak dan Ibu. Dan di situ kita bisa membedakan mana pembuluh darah arteri, mana pembuluh pena. Bisa juga kita menjelaskan tentang sirkulasi, begitu. Bagaimana peredaran darah pada hewan, ya khususnya pada ikan dan katak. Karena memang transparan Bapak dan Ibu, jadi bisa dibawa walaupun tidak menggunakan mikroskop, tapi Bapak dan Ibu buat videonya. Kalau Bapak dan Ibu memerlukan yang dekat di Bandung, nanti bisa juga berkomunikasi dengan saya dan bagaimana caranya mungkin nanti bisa karena diizinkan untuk kepentingan-kepentingan penelitian dan sebagainya. Jadi insya Allah saya akan bimbing Bapak dan Ibu untuk datang mungkin ke kampus untuk hanya bagaimana sih ini gitu, apa yang harus dijelaskan dan sebagainya. Nah itu untuk menambah media yang mungkin nanti Bapak dan Ibu gunakan di PJJ gitu. Jadi ini salah satu alternatif saja untuk bisa menjelaskan itu. Kemudian mengenai bagaimana memeliharanya. Nah, Bapak dan Ibu bisa coba untuk tadi siswa, coba deh sekarang kamu tahan napas, pegang misalnya bagian dada sebelah kirimu. Apa yang terjadi dengan denyut jantungmu misalnya, begitu atau teriak sekeras-kerasnya, maka nanti dia akan cerita, kok denyutnya bertambah, kok apa, begitu. Jadi Bapak dan Ibu ada interaktifnya juga untuk apa. Oleh karena itu, tidak boleh terlalu keras bicara atau terlalu marah-marah atau apa. Nah, kan itu juga salah satu untuk memelihara. Kemudian mengenai bagaimana untuk pemeliharaan yang lainnya, makanan yang sehat dan sebagainya. Nah, itu bisa dikaitkan. Jadi Bapak dan Ibu tidak harus sampai detil. Nah, kalaupun Bapak dan Ibu S2, S3, jangan bawa anak untuk bisa berpikir seperti Bapak dan Ibu. Begitu. Karena apa? Karena mereka kan berpikirnya masih konkret, harus ada bukti, harus melihat, harus apa begitu. Kalau tidak, tidak bisa dicontohkan. Oleh karena itu saran saya untuk sekolah dasar maka konkretkan. Nah, di PJJ mungkin ada gambar, ada foto jantung, jantung katak, jantung apa dan sebagainya. Itu bisa sehingga nanti bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk pembelajaran gitu. Nah, itu artinya untuk tuntutan 3.4-nya. Kemudian untuk tuntutan ini menyajikan karya
Nah, tentang peredaran darah. Bapak dan Ibu tadi, anak kecil atau siswa kelas 5 itu biasanya ada menggambar. Bahkan Bapak dan Ibu bisa berkolaborasi. Mungkin ada pembelajaran terintegrasi, ada tematik. Nah, itu ada tematik. Sehingga Bapak dan Ibu mungkin bisa berkolaborasi dengan guru menggambar. Oh, untuk gambar kali ini coba deh mereka diajak untuk membuat carta atau membuat gambar tentang jantung untuk apa yang sudah Ibu Bapak belajarkan di pembelajaran IPA. Begitu. Jadi nyambung. Kemudian juga mungkin untuk peredarannya bisa juga buat carta tentang bagaimana siklus peredaran darah kecil, peredaran darah besar, dan di situ juga Bapak dan Ibu bisa menjelaskan tentang struktur atau bagian-bagian anatomi ataupun morfologi yang apa gitu ya, itu salah satu sebetulnya yang Bapak Ibu bisa belajarkan gitu. Jadi jangan samakan mereka dengan siswa SMP, dengan belajarkan siswa SMA, bahkan dengan bapak-bapak yang pengalaman kuliah mungkin dan sebagainya. Sehingga sampai detil itu kalau saya lihat pernah ada melihat seperti itu sampai ini organ ini terdiri dari bla 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 dan sebagainya begitu. Padahal yang dituntut cuma tadi memahami tentang organ apa saja begitu ya, pada katak seperti apa, pada amfibi seperti apa, pada reptil seperti apa dan sebagainya. Hanya itu, membandingkan saja Bapak dan Ibu. Maaf ini kalau saya kalaupun ada buku-buku Bapak dan Ibu ini yang memang kata saya dibuat, dan buku-buku itu kadang-kadang acuan dan sebagainya karena ingin terlihat canggih, ingin terlihat apa, sehingga kadang-kadang keluar dari sini. Kalaupun mau memberi wawasan yang lebih, nah dan sebagainya, Bapak dan Ibu bisa memberikan tambahan-tambahan, khususnya buat anak-anak yang memang lebih gitu. Jadi ini saran saya. Jadi gambar yang konkret, model yang apa difoto, kemudian peredaran darah yang divideokan dan sebagainya. Nah, itu bisa. Kemudian bagaimana kita mengevaluasinya? Nah, gitu nanti mungkin siswa bisa ditanya, ini kalau kalian lihat kira-kira misalnya kalau di yang beredarnya darahnya itu satu-satu, kira-kira ini apa ya? Arteri atau vena? Coba lihat arahnya kemana dan sebagainya. Nah, ini juga meningkatkan daya ingin tahu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa ya tadi kalau membelajarkan secara inquiry, menemukan sesuatu dan sebagainya. Nah, itu bisa juga seperti itu. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu ini mungkin untuk sekolah. Karena menyajikan gambar, kemudian jangan dituntut untuk membuat video walaupun mungkin mereka apa begitu, karena nanti mungkin videonya tidak buat video yang apa, tapi mungkin nyari bukan dia buat sendiri, tapi mungkin dia akan nyari cuma ditempelkan dan mungkin juga orang tuanya yang bikin gitu, karena orang tuanya pinter mungkin apa bikin video. Bapak dan Ibu jangan tertipu dengan itu, tetapi coba deh supaya mereka kreatif apa yang harus bisa dengan tingkatan berpikir mereka yang mungkin masih konkret itu. Sehingga nilainya juga mungkin Bapak dan Ibu bisa menilai. Jadi bukan hanya bagus, oh iya ini kebetulan apa, dan mungkin ada terkait Bapak dan Ibu perlu, walaupun mungkin ada beberapa anak yang memang canggih dengan IT-nya dan sebagainya. Oleh karena itu, maka ini mungkin saran saya alternatif pembelajaran yang sederhana saja dan selalu pada tujuan atau pada focus question. Nah, kemudian tadi ada catatan-catatan. Mungkin Bapak dan Ibu di tugas itu bisa, nah itu nanti gambar ini, gambar yang kosong, tidak ada tidak ada keterangannya, kemudian mereka suruh lengkapi. Jadi itu yang mungkin nanti disetorkan bagian-bagian mana, kemudian bagaimana mungkin ada untuk aliran darah itu bisa dibuat carta yang apa Bapak dan Ibu berikan, kemudian cukup memberikan tanda panah begitu dan sebagainya. Nah, itu sederhana sekali. Jadi jangan melenceng jauh sekali sehingga nanti akhirnya siswa bukannya paham tetapi malah jadi bingung karena memang ada beban kognitif. Nanti kalau ada Pak Adi mungkin Pak Adi itu ahlinya beban kognitif, nah siswa terbebani secara kognitif akibat dari pembelajaran jarak jauh yang medianya terlalu canggih, terlalu tinggi, materinya tidak nyambung dengan tujuannya begitu, sehingga Bapak dan Ibu membelajarkan sudah capek membuat materinya, membuat medianya sampai mungkin
mungkin sudah mah kita teh memang sedang dibuli-buli, katanya makan gaji buta dan sebagainya ya Bapak Ibu. Saya juga dengar padahal kita teh bekerja seperti ini teh ya tadi sudah berjuang setengah mati begitu ya untuk dapat tetap membelajarkan siswa begitu. Ini mungkin untuk sekolah dasar Bapak dan Ibu. Untuk yang mengajar sekolah dasar. Nanti mungkin ada kalau ada pertanyaan bisa. Berikutnya. Nah, ini mungkin untuk sekolah menengah. Nah, apa yang di sekolah menengah nih? Bahkan Bapak dan Ibu, saya cari sebetulnya yang khusus itu tidak ada gitu. Dan mungkin Bapak dan Ibu yang mengajar di sekolah menengah SMP itu disatukan isinya itu yaitu dengan sistem pencernaan dan hanya keterkaitannya. Jadi hanya keterkaitannya dengan sistem peredaran darah. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Apakah harus semuanya? Nah, jadi ketika kita membelajarkan tentang sistem pencernaan, kita bisa mengaitkan kepada sistem peredaran darah. Tentu, apa yang terkaitnya? Hanya terkait fungsi Bapak dan Ibu, yaitu untuk mengedarkan bahan makanan yang sudah diserap oleh usus. Jadi, sistem yang dimaksud di sini yang harus diperkenalkan ke siswa SMP mungkin terkait fungsi, bagaimana mengedarkannya, mulai dari pembuluh darah yang ada di usus, kemudian nanti masuk kemananya, dan akhirnya nanti bisa bersirkulasi. Nah, itu mungkin yang terkait dengan sistem peredaran darah, sehingga Bapak dan Ibu untuk pernapasan bahkan juga, nah mungkin terkait dengan pertukarannya saja, bahwa ketika ada oksigen masuk dari luar, kemudian oksigen ini akan berdifusi melalui kapiler dari alveoli, kemudian bagaimana nanti siklus yang berikutnya setelah nanti dia juga mendapatkan zat-zat makanan. Seperti itu gitu. Jadi Bapak dan Ibu jangan semua dijelaskan, waktunya tidak akan cukup. Bayangkan 3 konsep dalam satuan waktu yang sangat singkat, akhirnya Bapak dan Ibu kebingungan. Akhirnya apa? Membebani siswa dengan tugas, pokoknya kalian baca ini, baca itu, sambil tidak paham begitu. Jadi Bapak dan Ibu berikan acu kembali apa yang pernah dipelajari tentang struktur yang pernah mungkin di sekolah dasar tadi kelas 5 tentang struktur begitu. Kemudian bagian mana sebetulnya yang terkait fungsinya dengan dengan sistem pencernaan. Jadi itu yang harus ada begitu. Kemudian untuk tuntutan yang berikutnya di sini adalah ada penyelidikan Bapak dan Ibu. Nah, penyelidikannya ini sebetulnya itu tidak nyambung dengan peredaran darahnya. Begitu kalau menurut saya. Karena di sini hanya tentang enzim. Mungkin Bapak dan Ibu kalau untuk melaksanakan apa itu bisa yang satu dikunyah, tidak dikunyah, ya pakai air liur, tidak pakai air liur. Nah, jadi Bapak dan Ibu juga jangan terpaku dengan LKPD yang sudah ada Bapak dan Ibu. Lihat kembali, acu kembali. Makanya kata saya juga tidak ada satupun media atau strategi pembelajaran yang paling baik. Tapi yang paling baik itu adalah yang sesuai dengan tujuan. Mau apa kita? Nah, di sini hanya terkait dengan pencernaannya saja, yaitu dengan enzimatis dan bukan enzimatis. Jadi kalau yang enzimatis, Bapak dan Ibu bisa gunakan yang menggunakan enzim dari air liur atau dari amilase, begitu. Kemudian nanti tes pakai yodium yang satu, pakai amilase, bagaimana dengan apanya. Jadi sederhana saja gitu. Karena memang tidak dituntut yang lain-lain begitu. Jadi mereka hanya dituntut itu. Karena kalau saya lihat suka jadi aneh-aneh begitu ya. Karena mungkin paling mudah lah LKPD-nya gunakan apa. Nah, sekarang juga Bapak dan Ibu kalau nanti mau mengaitkan, tentu ya di PJJ ini mungkin untuk sistem pencernaannya seperti itu, kemudian nanti mungkin siswa bisa suruh makan atau apa yang terjadi misalnya begitu. Nah itu minum air hangat, kenapa jadi hangat ke tubuh dan sebagainya. Nah ini juga bisa dijadikan sebagai kegiatan yang mungkin Bapak dan Ibu berinteraksi dengan siswa untuk bertanya apa yang terjadi jika, nah gitu kan seperti itu, sehingga ada pertanyaan-pertanyaan. Nah kegiatan-kegiatan itu nanti oleh siswa diminta dicatat di dalam lembar kegiatan yang Bapak Ibu sajikan. Tentunya saya titip pada Bapak dan Ibu
diarahkan. Jangan begini, pokoknya buatlah begini atau rangkum. Merangkum itu seperti apa sih, Pak? Begitu. Ya gitu, Bu, gitu. Jadi jangan sampai siswa tuh merangkumnya kemana. Nah, kemudian kan Bapak dan Ibu juga capek ya kalau tidak ada panduan merangkum itu yang seperti apa dan sebagainya, atau mengisi LKPD atau LKS itu seperti apa, karena tidak terarah. Tapi kalau terarah, mungkin Bapak dan Ibu juga bisa pakai pembelajaran dengan Google Classroom dan sebagainya, yang tugasnya sudah bisa dilihat, oh kalau tidak seperti ini dan sebagainya, itu kembali lagi kepada Bapak dan Ibu. Nah, untuk membuat LKPD, sekali lagi Bapak dan Ibu acu lagi tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan untuk membuat rencana pembelajaran. Entah itu RPP-nya mau selembar ke, 2 lembar ke, 3 lembar ke, mengacu kepada tujuan, kegiatan pembelajarannya sesuai dengan tujuan, mengevaluasinya juga sesuai dengan apa yang dibelajarkan sesuai tujuan itu gitu. Jadi jangan tujuannya seperti ini, kegiatannya aneh-aneh begitu Bapak dan Ibu, kemudian mengevaluasinya juga lucu gitu. Jadi tidak terkait gitu. Nah, kalau di sini hanya terkait dengan sistem peredaran darah. Jadi mengaitkan apa yang terjadi atau apa hubungannya antara sistem pencernaan dengan sistem peredaran darah. Jadi untuk acuannya bahwa strukturnya dan sebagainya, Bapak dan Ibu bisa bertanya atau bisa memberi tugas sebelum pembelajaran itu untuk membaca kembali pembelajaran kelas 5 atau tentang sistem peredaran dengan panduan tentunya, dan bisa dijadikan sebagai tugas yang nanti dibuktikan atau dikirimkan kepada Bapak dan Ibu. Jadi tidak terlalu berat saya kira itu. Nah, itu untuk SMP. Berikutnya mungkin saya kupas sedikit tentang untuk SMA. Nah, di sekolah menengah atas itu ada di kelas 11, Bapak dan Ibu mungkin yang mengajar di kelas 11. Nah, ini apa KD-nya? KD-nya adalah menganalisis. Nah, menganalisis apa? Hubungan struktur jaringan, yaitu mengaitkannya nanti dengan kelainan, dengan gangguan dan sebagainya. Jadi itu intinya dari apa? Oleh karena itu Bapak dan Ibu apa tuntutannya? Menganalisis. Kalau tuntutannya siswa harus mampu menganalisis, tentu harus ada yang dianalisis. Nah, di PJJ ini Bapak dan Ibu bisa memberi tugas untuk menganalisis. Contoh, nanti mungkin ada contoh dari saya, ada video yang tentang peredaran darah kecil, peredaran darah besar, seperti apa, darah itu apa. Nah, anak suruh nyimak begitu. Untuk apa? Sehingga bagian-bagiannya dari mungkin strukturnya itu juga bisa terkait. Jadi dihubungkan. Ketika misalnya melihat gambar atau video yang disajikan, nah apa yang kalian peroleh begitu, kemudian Bapak dan Ibu juga berikan panduannya untuk artinya menjelaskan atau mengisi atau apa gambar ke atau apa begitu yang mungkin dikirim oleh Bapak dan Ibu entah melalui WA atau melalui apa begitu. Nah, ini untuk sampai ke analisis. Nah, kalau sekarang kita berikan cerita saja begitu, kayak tulisan saja bahwa bla 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 begini begini, sel darah itu terdiri dari anu. Itu Bapak dan Ibu mungkin tidak memberi kesempatan pada siswa itu untuk menganalisis. Kita boleh saja sajikan gambar. Ini loh begitu tentang sel-sel darah. Nah, bisa kalian tunjukkan yang mana yang sel darah merah, apa cirinya begitu. Yang mana yang sel darah putih begitu. Apa cirinya, ada berapa macam dan sebagainya. Nah, kita bisa pandu dengan LKS yang non eksperimen gitu. Itu salah satu yang mungkin Bapak dan Ibu. Jadi LKS itu atau KPD tidak selalu eksperimen, tetapi juga bisa dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, itu LKS non eksperimen. Jadi Bapak dan Ibu bisa buat itu gitu dan sederhana saja. Nah, itu untuk mengaitkan. Nah, ini mungkin saya bisa berikan contoh Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pernah mendengar tentang jantung koroner ya? Mungkin itu adalah satu penyakit ya Bapak dan Ibu yang mungkin ditakuti gitu. Nah, sekarang apa yang harus diketahui dulu? Apakah seluruhnya tahu apa sih yang disebut dengan penyakit jantung koroner itu? Gitu ya. Di bagian mana sebetulnya terjadinya? Begitu. Mungkin Bapak dan Ibu sudah sangat paham tentang bagian di mana sih arteri atau vena koronaria itu
begitu. Nah, jadi sebelumnya sesuai dengan tadi falsafah berpikir diagram Pi, ada konsep, ada teori, ada prinsip. Bapak dan Ibu mungkin untuk menjelaskan prinsip agar siswa bisa mengaitkan tentang kelainan tersebut dengan struktur dan jaringan, begitu, itu bisa artinya memberikan dulu tentang teoritis dalam bentuk bisa PPT, bisa wacana yang mungkin ditulis Bapak dan Ibu dan sebagainya, begitu ya. Sehingga nanti ada pertanyaan. Sebetulnya ketika kalian mengalami atau kira seorang mengalami misalnya jantung koroner itu bagian mana dari jantung itu yang apa? Apa penyebabnya? Jadi bukan kita jelaskan. Penyebabnya adalah penyumbatan pembuluh darah. Betulkah itu dan sebagainya ya itu. Tapi biarkan mereka menganalisis sendiri. Begitu. Apa yang terjadi? Cukup sediakan gambar atau mungkin ada video tentang kelainan itu gitu. Jadi Bapak dan Ibu sajikan saja itu supaya dianalisis oleh siswa sehingga siswa tahu bagian mana, mengapa seperti itu gitu. Ya, jadi artinya ada kaitannya. Kemudian Bapak dan Ibu juga ini tentang kelainan dan gangguan Bapak dan Ibu. Nah, kalau kelainan itu bisa kelainan daripada strukturnya. Mungkin pembuluh darahnya terlalu rigid begitu sehingga agak susah untuk mengalirkan darah dan sebagainya, akibat entah memang bawaannya dan sebagainya, bisa saja terjadi. Jadi kita tidak mengacu semuanya bahwa gejalanya begini dan sebagainya. Justru dari gejala itu, mengapa nanti kalau seseorang terkena jantung koroner itu kok sakit di dada? Nah, biarkan anak itu menganalisis. Dan apa yang dijawabnya, apa yang dijelaskannya, apa yang pendapatnya, atau argumen apa yang mereka berikan kepada kita. Sehingga kita tahu bahwa dia sudah mampu menganalisis dari gambar yang kita sajikan. Atau dari gejala yang kita berikan. Begitu. Nah itu, jadi Bapak dan Ibu jangan jelaskan, karena percuma kalau jelaskan nanti ditanyakan lagi misalnya, oh bagian ininya karena ada aterosklerosis. Apalagi itu aterosklerosis. Bagian mana dari struktur yang ada tadi pada koroner itu yang terkena aterosklerosis, Bapak dan Ibu. Jadi kita tanya itu gitu supaya siswa itu bisa menjelaskan kepada kita secara dengan kalimatnya, dengan apa, karena salah satu ciri daripada menganalisis itu adalah bisa deskripsikan tentang struktur yang terkait dengan penyakit dan sebagainya, begitu. Nah, jadi ini yang saya harapkan gitu. Jadi Bapak dan Ibu jangan terlalu banyak menjelaskannya. Bahkan mungkin begini, Bapak dan Ibu di PJJ-nya tidak banyak waktu yang diberikan. Berikan saja tentang gambar, misalnya satu gambar. Contoh, mau menjelaskan tentang fungsi peredaran darah kecil dan apa. Berikan aja video. Kemudian suruh analisis beberapa menit, mungkin apa, sehingga tidak juga menghabiskan kuota, tidak juga kita capek untuk tapi berikan arahan-arahan atau berikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya untuk menemukan knowledge claim, ya, atau pengetahuan baru. Apa sih yang dikehendaki sehingga jadi paham tentang oh ternyata kalau koronaria itu atau jantung koroner itu adalah kelainan atau gangguan fungsi yang terjadi pada pembuluh-pembuluh koroner yang ada di jantung. Apa itu pembuluh koroner? Pembuluh koroner itu adalah yang berfungsi mensuplai zat makanan dan juga mengambil sisa-sisa proses metabolisme yang ada pada bagian daripada jantung gitu. Sehingga kalau nanti misalnya tidak tersuplai zat makanan dan sebagainya atau kurang, maka menyebabkan kerja jantung itu tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu sangat kuat sekali jantung itu berusaha, maka muncullah rasa sakit. Jadi akibat terlalu kerasnya usaha jantung dari otot-otot jantung itu untuk memompakan karena memang tidak mendapatkan suplai oksigen maupun zat makanan, maka terjadilah hal yang seperti itu. Gitu. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, nah itu yang perlu kita arahkan karena ada satu hal yang lain Bapak dan Ibu. Mengajarkan kepada siswa itu tentu kita juga harus tahu tingkatan-tingkatan atau kemampuan berpikirnya begitu. Nah, mungkin kalau sudah SMA sedikit agak semi abstrak begitu, atau mungkin ada yang sudah abstrak dan sebagainya, bisa kita bawa berimajinasi, bawa sediakan gambar dan sebagainya. Sehingga
harapan saya setelah ini, mungkin Bapak dan Ibu yang kemarin membelajarkannya terlalu banyak diberikan semua aja dijejali sesuai dengan pengetahuan Bapak dan Ibu yang sudah S2 atau S3, ya mungkin pengalamannya apa begitu, sehingga akhirnya siswa buru-buru begitu tujuannya begitu, karena memang tidak sampai. Sehingga kalau kita berikan alat evaluasi juga, nah itu tidak sampai gitu. Jadi kalau yang sering dikeluhkan itu begitu dari biologi itu seperti itu gitu. Makanya ini mungkin inisiatif PUDAK yang luar biasa bagus gitu. Jadi saya bisa berbagi dengan Bapak dan Ibu bagaimana saya membelajarkan di mahasiswa itu tentang sistem ini. Sehingga saya berikan mereka masukan tentang teori dan apanya, kemudian karena sudah besar, biasanya mahasiswa itu sudah paham bagaimana merangkum, walaupun sudah begitu juga, saya berikan dulu bagaimana merangkum yang baik itu. Konsep apa yang perlu dirangkum dan sebagainya. Gitu, sesuai dengan tujuan daripada pembelajaran yang ada begitu. Nah, kemudian saya bimbing mereka begitu untuk nanti entah itu mengemukakan tentang apa, entah itu pembuatan medianya dan sebagainya. Nah, mungkin juga ada Bapak dan Ibu yang dulu pernah lah gitu ya belajar dengan saya, ditugaskan dan saya komen dan saya berikan penjelasan dan apa begitu. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai cara salah satu alternatif sebenarnya pembelajaran jarak jauh ini gitu. Nanti mungkin Bapak dan Ibu untuk mengevaluasinya suruh saja salah seorang misalnya untuk tampil untuk menjelaskan apa salah satu konsep untuk bisa mengaitkan gitu. Nah, kemudian ada satu lagi di sini yaitu tentang bioproses Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu lihat bioproses apa yang sebetulnya ada pada konsep sistem peredaran darah. Nah, itu yang juga harus sampai begitu. Jadi bagaimana pertukaran gas, nah itu mungkin juga bisa. Nah, kemarin salah satunya yang ada penelitian mahasiswa yang dibuatkan video game. Begitu, video game. Jadi bagaimana proses difusi gas-gas kepada pembuluh darah dan sebagainya, dan itu menarik begitu untuk digunakan sebagai media pembelajaran jarak jauh. Jadi tugas mungkin suruh bermain apa, kemudian nanti pandu untuk menemukan sebetulnya proses apa sih di situ begitu. Kemudian Bapak dan Ibu juga nih sederhana kalau yang mau langsung begitu, misalnya ada proses pembekuan darah, di situ juga bioproses. Bagaimana benang fibrin itu terbentuk? Bapak dan Ibu bisa mengajak siswa yang di rumah juga apa, sederhana, ambil alkohol, ambil jarum, begitu, kemudian teteskan di kaca atau di apa, begitu, bagian apa, kemudian ambil tusuk gigi, nah, kemudian diangkat-angkat. Nah, sehingga kita tidak perlu lagi, oh bahwa fibrin itu bla bla bla, fibrin. Nah, ada apa saja strukturnya di dalam darah itu, gitu. Jadi sebetulnya bisa juga walaupun PJJ itu mengajak siswa untuk yang sederhana, karena itu tidak bahaya Bapak dan Ibu dan anak-anak sekolah menengah. Saya kira sudah bisa kita ajak untuk seperti itu, gitu, untuk membuktikan bioprosesnya. Nah itu untuk apa namanya, untuk sekolah menengah atas. Udah habis. Ya dia. Dan KD4-nya menyajikan. Nah, ini menyajikan hasil analisis. Karena memang Bapak dan Ibu, jadi karena tuntutannya adalah menganalisis apa yang dianalisis. Seperti kata saya tadi juga, menganalisis salah satu kelainan atau gangguan saja. Untuk mereka itu bisa menjadi salah satu bukti untuk apa. Begitu. Ini untuk yang SMA. Kemudian berikutnya mungkin ada hal yang penting karena sedikit terbatas. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Sebetulnya yang harus diperhatikan ketika kita ingin membelajarkan tentang sistem peredaran darah secara jarak jauh. Nah, itu biasanya tentang yang pertama itu adalah audiens. Jadi seperti kata saya tadi bahwa siapa sih audiensnya? Nah, kalau sekarang saya membelajarkan Bapak dan Ibu, begitu mengajak belajar Bapak dan Ibu. Jadi saya tidak perlu yang apa, karena saya kira pengalaman Bapak dan Ibu itu sudah cukup banyak begitu. Tetapi ketika sekolah dasar, ketika sekolah menengah, Bapak dan Ibu tentu harus berpikir, begitu siapa nih, gitu, kepala Bapak tentang sistem peredaran darah Bapak Ibu, itu kemudian ditumpahkan. Mereka nggak tahu sih apa tuh cyclic cell tuh, gitu.
Ya seperti itu Bapak dan Ibu, ya seperti tadi, mereka cuma hafal cangkem kalau bahasa Sundanya. Jadi cuma ingat koroner adalah bla 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 bla, tapi tidak tahu, tidak bisa mengaitkan antara struktur dan kelainan atau gangguan. Yang berikutnya adalah karakteristik. Nah, kalau karakteristik dari materi, sulitnya, mudahnya atau apa, Bapak dan Ibu bisa melihat segitiga Ergardel yang apa, bagaimana kemudahan makin tinggi itu makin susah, sehingga Bapak dan Ibu bagaimana membelajarkannya juga bisa dipelajari. Karena terus terang saja dalam waktu hanya 45 menit atau 1 jam ini singkat sekali Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan silahkan. Kemudian, nah tadi tujuan, karena tadi saya mengacu kepada diagram V, karena itu fokus question itu adalah tujuan, maka ketika Bapak dan Ibu mau belajarkan, balik lagi tujuannya apa sih, begitu. Kemudian membuat LKPD atau kegiatan juga selalu mengacu kepada tujuan Bapak dan Ibu. Jadi jangan gini, tujuannya menganalisis, tapi Bapak dan Ibu membuat kegiatan yang tidak memberi kesempatan siswa untuk bisa menganalisis. Untuk apa, begitu. Nah, itu sia-sia saja, kita sudah capek, begitu apa, ya, dan sebagainya. Nah, itu akhirnya tidak tercapai juga tujuan. Kemudian media. Nah, ini media ini penting sekali, Bapak dan Ibu. Tadi seperti saya jelaskan, balik lagi ke tujuannya. Untuk apa sih kita gunakan model? Untuk apa sih kita gunakan gambar, gitu? Untuk apa sih kita gunakan video tentang proses, misalnya? Nah, itu artinya harus betul-betul menjadi pertimbangan Bapak dan Ibu untuk keterkaitan dengan tujuannya. Dan tentu yang mungkin Bapak Ibu lebih canggih daripada saya terus terang aja gaptek Bapak dan Ibu, itu tentang kemampuan IT-nya gitu. Saya kira siswa lebih sekarang sudah lebih bagus, Bapak dan Ibu juga lebih pada pintar, tidak gaptek seperti saya karena saya adalah orang zaman baheula yang ya sekarang sudah 60 tahun Pak, sebentar lagi pensiun Bapak dan Ibu. Mungkin kalau yang dulu pernah diajar saya, alhamdulillah saya masih seperti ini begitu, walaupun tetap saja sudah harus ingat sebetulnya saya sudah tinggal bonus saja mungkin untuk hidup bertahan. Mudah-mudahan saya mohon doanya untuk bisa tetap berbagi dengan Bapak dan Ibu. Itu mungkin yang harus diperhatikan dan bagaimana membelajarkannya. Nah, ingat kembali bahwa ketika kita menggunakan sebuah strategi pembelajaran, bagaimana strategi itu dilaksanakan. Ya, jadi jangan sampai Bapak dan Ibu misalnya menggunakan model kok nggak dikelompokkan misalnya, atau menggunakan apalagi pendekatan ini tapi kok tidak sesuai, hanya namanya saja yang di RPP gitu. Makanya saya bersyukur tidak jadi pengawas Bapak dan Ibu, karena kalau saya jadi pengawas mungkin detailnya ke arah situ, RPP Bapak dan Ibu entah disetujui atau tidak, karena banyak kadang-kadang hanya untuk persyaratan dan tidak pernah dibawa ke kelas begitu. Padahal RPP itu sebetulnya rencana pembelajaran itu harus dibawa di kelas. Karena apa? Karena nanti ada catatan, oh kelas ini seperti ini, kelas itu seperti itu, begitu. Kemudian tidak bisa nih menggunakan pendekatan ini. Nah, sehingga kita bisa merombaknya dalam waktu yang sangat singkat atau apa. Nah, kalau sekarang mungkin juga responnya apa dari siswa dan sebagainya. Jadi itu juga mungkin yang harus diperhatikan. Kemudian, dengan tujuan. Jadi saya selalu mengingatkan lagi bahwa membelajarkan atau membuat strategi atau menyusun kepada tujuan begitu. Itu penting sekali ya, entah mau bikin komponen-komponen lainnya dalam dari strategi itu gitu. Bapak dan Ibu tetap begitu. Jadi mau bikin LKPD secanggih apa begitu. Nah, itu tetap harus mengacu kepada tujuannya. Tujuannya apa? Mungkin hanya sebagian dari konsep tadi, mungkin ada proses yang harus dibuktikan ya, ada konsep-konsep yang harus dijelaskan, dikonkretkan dan sebagainya. Sehingga menyusunnya itu jangan asal begitu. Ya, jadi mungkin kalau sekarang Bapak dan Ibu lolos dari apa itu karena sebetulnya banyak sekali kami ini ya mempertimbangkan, lu kasihan sudah jauh-jauh, oh kasihan apa gitu. Kadang-kadang yang lainnya, nah itu kalaupun sudah, dan ada satu hal yang berat, ketika Bapak dan Ibu sudah mempunyai konsepsi di kepala, agak susah untuk dirubah lagi menjadi konsep-konsep yang lain begitu. Jadi mudah-mudahan ini memberi masukan, memberi pembaharuan atau memberi wawasan, wasana sekedar untuk Bapak dan Ibu mungkin lebih baik lagi, memudahkan Bapak dan Ibu dan sebagainya. Kemudian tentang ya media sudah, kemudian bentuk interaksi Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu mungkin yang lebih canggih tentang interaksi seperti tadi pembelajarannya menggunakan apa sehingga kita bisa pakai Zoom dengan
chat-chat yang apa atau mungkin bagaimana tekniknya, ya ada macam-macam lah pokoknya. Itu kami serahkan kepada apa, dan yang penting lagi ada feedback gitu dari siswa, dari teman-teman, mungkin dari apa, karena mungkin kalau PJJ bisa share, bisa apa dengan teman-teman seperti saya ini, bisa share nanti, dan mungkin juga saya terus terang aja tidak merasa sembuh, artinya supaya tujuan pembelajaran kita tercapai, Bapak dan Ibu, begitu. Nah, ini pengalaman. Mungkin saya bisa tunjukkan ada beberapa media yang saya gunakan, yang mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa lihat contohnya. Sedikit saja mungkin Pak Ihsan saya minta waktu supaya Bapak dan Ibu nanti bisa bagaimana begitu yang proses yang nah, itu. Ya, ya. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah tentang bagaimana kita tahu tentang konduksi daripada jantung. Nah, gitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa merubah narasinya mungkin nanti dengan bahasa Indonesia atau biarkan. Nah, ini juga menggunakan EKG Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu juga apa mungkin nanti di Pudak itu tersedia alatnya kalau saya apa sehingga nah ini menjelaskan tentang bagaimana rekaman hasilnya ya. Jadi walaupun siswa itu mungkin bukan untuk kedokteran, tetapi kita bisa jelaskan bahwa P itu adalah ketika atrium berkontraksi, QRS itu adalah ketika ventrikel berkontraksi. Nah, dan bisa ditunjukkan bagaimana prosesnya Bapak dan Ibu gitu. Sehingga ini juga bekal, mungkin nanti ada keluarganya yang di rumah sakit, apa sih itu kok jalan-jalan kayak gitu, apa sih catatan apa dan sebagainya. Nah, itu juga mungkin jadi wawasan kepada siswa kita. Ini salah satu model yang Bapak Ibu bisa nanti kombinasikan dengan hal-hal yang mau dijelaskan. Ya, dan juga kita bisa jelaskan bagian mana gitu. Jadi tidak jantung itu bagi 4, ini atrium, ini ventricle begitu. Kemudian di atas, bawah dan sebagainya. Nah, kita bisa jelaskan bagaimana ada SA node, apa itu SA node, kemudian ada AV node, apa itu AV node begitu. Kemudian berkasis, yang mana berkasis itu gitu. Ya, bagaimana kerjanya gitu sehingga nanti wujud gambarnya nah itu bisa dilihat seperti itu. Sehingga kalau mungkin suatu saat ada keluarganya atau dia sendiri diperiksa jadi paham, oh ternyata ada gangguan nih begitu. Di mana misalnya di bagian P, oh ternyata ini di kontraksi atau di pada saat dia kontraksi atrium berkontraksi begitu. Oh ada gangguan di gelombang QRS-nya gitu. Nah, ini juga bisa memberi wawasan untuk paham tentang gangguan-gangguan yang terjadi Bapak dan Ibu. Jadi itu Ibu mungkin contoh yang nanti Bapak dan belum Ibu akan mendapatkannya, saya kira karena saya sudah share dengan Pudak, supaya Bapak dan Ibu bisa memilah-milah begitu. Mana yang akan digunakan oleh Bapak dan Ibu. Ibu boleh ditampilkan kembali videonya? Share screen ulang, Bu. Ya, ya. Ya, mungkin Bapak dan Ibu terkait waktu, karena mungkin nanti banyak pertanyaan yang dari Bapak dan Ibu, begitu. Mudah-mudahan bisa memberi bekal kepada Bapak dan Ibu, dan mencapai tujuan yang tadi diharapkan oleh Pudak itu untuk memberi wawasan untuk inovasi daripada pembelajaran. Kalau untuk materinya, saya kira nanti yang saya berikan untuk khusus tentang fisiologi. Itu saja mungkin Pak Ihsan, mangga saya kembalikan kepada Pak Ihsan. Baik, Ibu Susi, terima kasih banyak atas materinya yang sangat bermanfaat ya, Bapak Ibu sekalian. Dan dan tadi sempat tidak terlihat ya Bapak Ibu videonya. Jadi Bapak Ibu yang tadi menginginkan bundling materinya nanti bisa menghubungi admin kami ya di grup WhatsApp-nya Bapak Ibu sekalian untuk materi slide ataupun video yang ditampilkan oleh Bu Susi pada hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Cukup mencerahkan ya. Jadi bagaimana sebetulnya cara membelajarkan nih PJJ tapi fisiologi darah gitu ya. Biasanya kan praktikum gitu ya, tes darah atau seperti apa gitu. Nah, kita bisa lakukan juga ternyata dengan kondisi yang saat ini ya, walaupun memang tidak akan semaksimal ketika langsung bertemu Bapak Ibu sekalian. Oke, kita berlangsung saja ke sesi tanya jawab dan saya sudah mengumpulkan
pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik dan akan saya mulai dulu dari pertanyaan yang paling banyak ditanyakan nih ya. Jadi untuk Bu Susi, Bu, ini ada pertanyaan seperti ini, Bu. Izin bertanya katanya ya. Jadi submateri apa yang bagusnya dipraktikumkan oleh untuk sistem peredaran darah tingkat SMP? Karena kalau melihat dari buku Kemendikbud, itu ada praktikumnya mencampurkan minyak, oli, dan pewarna untuk membuat model zat penyusun darah. Namun setelah dicoba praktikum ini ternyata kurang efektif katanya, cairannya tidak terpisah sempurna gitu ya, dan juga kurang menggambarkan gambaran darah untuk siswa. Jadi kira-kira seperti apa praktikum yang efektif dan kira-kira apakah ada model alternatif untuk penjelasan konsep ini, Bapak Ibu sekali. Seperti itu. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kembali lagi ya Bapak dan Ibu, kita tuh jangan tadi seperti mau apa sih kegiatannya, apa yang harus dibuktikan atau apa tujuannya apa. Nah, kalau kita lihat di SMP, sebenarnya tuntutannya tadi itu menurut yang saya ambil dari silabus, itu kan hanya sebetulnya keterkaitan begitu. Keterkaitan. Dan mungkin kalau Bapak dan Ibu ingin pembelajaran yang lebih bagus, tadi yang saya contohkan yang untuk di SD itu, untuk pembuluh darah yang ada di kecebong, di ekor kecebong, atau di ekor lebistes. Mengapa? Karena nanti bagaimana si darah itu mengalir begitu. Ada di pembuluh darah. Bapak dan Ibu pernah ada yang coba mungkin? Ya, kalau belum nyoba, nanti mungkin bisa yang dekat di Bandung kontak-kontak dengan saya, bawa kecebongnya, bawa apanya, kemudian nanti saya tunjukkan itu sederhana sekali. Nah, bagaimana darah itu mengalir begitu? Bagaimana zat makanan itu dibawa gitu? Karena memang tuntutannya cuma itu. Nah, kalau hanya untuk membuktikan darah atau apa, Bapak dan Ibu, artinya gini, darah sendiri kalau misalnya mau dilihat apanya tadi. Kalau mau lihat pembekuannya, begitu tadi seperti itu. Bisa sederhana sekali dan itu bisa secara PJJ gitu. Tapi kalau hanya artinya hanya untuk warnanya merah atau apa tidak bisa tuh tadi dengan oli dan sebagainya karena memang komponennya tuh sangat berbeda. Dan bahkan Bapak dan Ibu bisa langsung saja, baiklah sekarang kita mau apa begitu. Coba perhatikan warnanya, bisa saja langsung saja. Lukai sedikit begitu dan tidak berbahaya tapi ada alkohol, ada apa. Nah, itu bisa. Tapi sebelumnya tolong sediakan misalnya dan sebagainya. Itu bisa sederhana. Pembekuannya tadi bisa seperti itu. Itu adalah kegiatan yang sebetulnya bisa diajak. Tapi terus terang saja itu tuntutannya tadi hanya tentang memahami keterkaitan antara sistem pencernaan dengan sistem peredaran darah begitu. Nah, tidak ada tuntutan kalau menurut saya nih membuktikan apa begitu. Kalaupun ingin tahu warnanya merah boleh. Kalaupun ingin tahu bagaimana darah di hewan. Nah, apakah betul ada yang darah biru, Bapak dan Ibu? Pernah dengar ada yang biru? Nah, jadi itu juga ada pertanyaan siswa mungkin ada yang biru, ada pada serangga Bapak dan Ibu. Nah, kita bisa suruh ambil serangga, bedah. Warnanya tidak merah begitu. Tapi berwarna biru ya, karena itu ada hemosianin, ada logam beratnya yang menjadi warna itu gitu. Ada yang hijau, ada begitu. Nah, itu bisa dari hewan-hewan. Jadi di SMP itu pengenalannya ke arah situ gitu. Jadi jangan yang aneh-aneh begitu, yang lain sesuai dengan apa. Jadi kalau darah merah, apakah hewan yang lain juga ada yang berdarah merah misalnya selain dari hewan vertebrata? Boleh Bapak dan Ibu bisa ambil cacing tanah. Gitu. Cacing tanah ini kalau dibedah ada. Nah, cuma bukan hemoglobin. Ya, kalau hemoglobin itu EP-nya apa? Tapi hemoeritrin gitu. Ini pengetahuannya mungkin Pak Ihsan yang mesti dijelaskan kepada apa. Jadi karena kemarin saya ada melihat ada video yang bahwa kalau merah itu hemoglobin, tidak selalu begitu. Ya, jadi ada kalau hijau itu klorofluorin, kemudian ada hemosianin, ada hemoeritrin, ada hemoglobin, dan zat
yang membuat jadi warna merah. Nah, begitu. Sehingga komponen darah warna merah. Itu untuk apa? Fungsi kepada siswa-siswa. Jadi mungkin mahasiswa perlu dan ada pada PPT saya, Bapak dan Ibu. Jadi nanti silahkan di-sharing aja Pak Ihsan mungkin kalau untuk pemahaman materinya. Saya memang bekalkan di situ ringkasan dari sistem peredaran darah ya, termasuk tadi salah satu videonya itu untuk memahami bagaimana menggunakan ECG atau EKG gitu. Jadi itu mungkin penjelasannya Bapak dan Ibu dari kalau oli dan sebagainya menurut saya kurang tepat. Tapi cari yang memang alami, bisa difoto, kemudian bisa ditunjukkan videonya bahwa ini loh gitu mengalirnya kemana kalau arteri itu dibawa. Nah, apa cirinya? Misalnya warnanya merah atau apa dan sebagainya. Itu Bapak dan Ibu kalau ada yang memerlukan saya kira nanti bisa kontak-kontak. Kita nanti mungkin bisa bersama-sama membuat video di kampus, tapi tidak banyak-banyak orang, mungkin hanya 1 atau 2 orang begitu untuk mengamatinya dan membuat video. Dan memang rencana saya untuk semester ini karena katanya masih online begitu, dosen juga kebetulan saya memegang praktikum tentang fisiologi itu memang saya untuk membuatkan video. Jadi Bapak kalau ada yang ikut serta nanti kapan saya akan saya ini kan di grup WhatsApp gitu. Itu saja mungkin Pak Ihsan. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan puas. Iya ya, mudah-mudahan puas ya. Jadi tadi alternatifnya bisa menggunakan bahan-bahan yang alami ya. Salah satunya adalah Ada pengamatan lagi? ekor ikan. Suaranya kecil. Ya, suaranya nggak agak ditambahkan Pak Ya, Ihsan, nggak jadi kedengaran. bisa Ya. menggunakan ekor ikan ya Bapak Ibu sekalian Ya. untuk praktikum yang lebih hidup alami ya. gitu, yang hidup ya gitu. Yang hidup. Jadi, betul. Kalau oli kan Ya. sayang ya Bapak Ibu ya, lebih baik ke kendaraan gitu ya. Ya. Oke. Baik Bu, ini ada pertanyaan lagi nih Bu ya. Masih Ya. mengenai materi di SMP sepertinya. Ada keterkaitan sistem pencernaan peredaran darah ataupun sistem pernafasan dan pencernaan tadi. Di sistem mana yang lebih baik diberikan terlebih dahulu materinya? Soalnya kalau diberikan di awal tidak dipahami, maka untuk memahami sistem selanjutnya akan sulit untuk diikuti atau dipahami. Nah, kira-kira ketika akan menyampaikan keterkaitannya lebih baik yang mana terlebih dahulu, mungkin seperti itu Bu yang dimaksud. Iya. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu, mengapa di SMP kalau saya lihat itu KD-nya itu dikaitkan, jadi sebetulnya kalau dari segi urutan memang sudah benar, yaitu dari pencernaan dulu, gitu. Jadi dari pencernaan baru ke sistem transport, begitu ya. Nah mungkin keterkaitan nanti sedikit dari sistem transport karena mungkin proses pertukaran gas yang nanti melalui pembuluh darah, nah itu baru sistem pernapasan. Gitu. Jadi itu urutannya. Nah, kenapa harus di sistem pencernaan? Karena dari pencernaan itu zat itu diserap. Nah, diserap, kemudian sudah diserap akan diedarkan gitu. Jadi ini Bapak dan Ibu logikanya ketika mungkin juga yang membuat kurikulum istilahnya silabus itu juga sudah ada logika. Jadi jangan dilewat-lewat atau jangan dilangkah-langkah karena memang itu sesuatu yang harus berurutan gitu. Supaya apa? Cuma mungkin bisa juga sekaligus Bapak dan Ibu itu karena memang sudah terintegrasi jadi kan Bapak dan Ibu sebenarnya bisa mengacu. Kalau mengenai organnya, strukturnya, bentuknya, morfologinya, anatomi, itu kan di SD sudah diperkenalkan. Nah, ketika di SMP, kita acu saja sedikit tentang sistem peredaran darah itu, tentang organnya. Begitu. Kemudian diperkenalkan dengan praktikum tadi bahwa melihat peredaran darah pada ekor kecebong begitu. Nah kemudian proses peredaran darah pembuluh darah di usus dan sebagainya kalau di PJJ gitu. Jadi kita tuh gitu. Itu mungkin yang menurut saya harusnya. Jadi kalau hanya ditanyakan urutannya, memang itu sudah benar dari pencernaan. Kemudian setelah dicerna diserap, kemudian
proses diserapnya itu bertukarnya seperti apa? Salah satu contohnya adalah di proses pernapasan. Dan bagaimana menggunakan energi, nah itu sebetulnya harus ada metabolisme. Jadi sebelum dia menjadi uh, apa terpisah dengan zat tadi, karena kalau sudah ada membawanya saja, tapi kalau sudah dibawa ke jaringan, nah itu ada proses bagaimana glikolisis ya, bagaimana siklus Krebs gitu, bagaimana transfer elektron dan sebagainya, itu sebetulnya ada di situ gitu. Jadi sedikit saja diperkenalkan, oh kalau sudah di sel seperti ini prosesnya begitu. Jadi protein seperti apa, gula seperti apa, atau glukosa seperti apa, kemudian lemak seperti apa, itu bisa sedikit-sedikit apakah sehingga dari energi itu kita bisa menggunakan energi itu untuk hidup gitu, untuk bergerak, untuk mengedip dan sebagainya gitu. Dan pembuktiannya ya tadi misalnya seseorang yang pusing tiba-tiba kemudian diberikan apa? Diberikan air minum dengan ditambahkan gula sedikit, kemudian tiba-tiba menjadi segar kembali. Siswa bahwa ada zat makanan yang sudah diserap, yang diperlukan oleh tubuh kita melalui sistem peredaran darah dan pencernaan, begitu, sehingga kalian bisa lagi tidak merasakan pusing lagi, begitu. Itu salah satu contoh Bapak dan Ibu mungkin. Ya, jadi sederhana sekali sebetulnya, gitu. Membawa siswa itu, tidak kemana-mana gitu. Kan kalau sekarang nggak tahu ya, ketika misalnya kita pusing, kok harus teh manis sih? Gitu. Kenapa harus teh manis? Anak tuh tidak tahu begitu. Nah, justru disitulah energi bahwa gula itu adalah molekul zat yang paling mudah, paling cepat untuk diproses, yaitu melalui glikolisis, dan bahkan bisa merangsang yang lainnya, proses-proses pencernaan dari lemaknya apa. Atau kalau puasa misalnya Bapak dan Ibu, nah itu juga bisa dijelaskan. Kenapa kalau pagi tidak lapar, tapi begitu tengah hari kok lapar gitu. Kenapa kok jadi pusing? Nah, ini juga keterkaitan. Itu yang bisa kita contohkan di situ untuk contoh-contoh keterkaitan antara sistem pencernaan, sistem begitu pernapasan, dan kalau sudah lapar dan kalau sudah pusing maka sesak napas. Nah, mengapa gitu? Jadi suruh mereka juga untuk menganalisis kenapa coba begitu ya. Jangankan apa misalnya tutup aja hidung. Nah, bagaimana terjadinya dengan jantungnya lebih cepat mungkin berdenyutnya gitu dan sebagainya. Jadi contoh-contoh real yang dekat dengan kita, kontekstual dan sebagainya, itu yang diharapkan kan. Jadi bahannya juga yang ada, jadi lokal material, kontekstual. Nah, ini hal yang supaya ada pengalaman di dalam diri kita, jangan terlalu jauh di bawah gitu. Jadi kalau terlalu jauh nanti mungkin anak akan, mungkin kalau yang sudah bisa berimajinasi, kalau tidak jadi beban gitu Bapak dan Ibu. Ya, itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Ada lagi? Oke, Aisyah, baik mangga. ya, betul sekali Bu ya, seperti itu untuk pertanyaan yang tadi ya, untuk keterkaitannya dan materi mana dulu sebetulnya yang harus disampaikan katanya ya, seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Bu ini, karena tadi SMP terus nih ya, sama SMA mungkin mirip-mirip. Ini ada dari SD ya, dari Bu Rita Renita. Katanya model alat peredaran darah seperti apa yang sesuai untuk bisa dibuat oleh siswa SD? Nah, kira-kira seperti apa Bu nih? Siswanya suruh bikin model gitu atau seperti apa? Silahkan Ibu. Tujuan tadi di siswa itu memahami organ saja, memahami organ apa, bukan hanya untuk manusia tetapi hewan juga gitu. Jadi kalau disuruh model, mungkin ibu bapak gurunya dulu yang harus membuat model apa yang paling mudah. Nah, lihat sistem transport itu, terdiri dari jantung dan pembuluh-pembuluhnya. Nah, pembuluh macam-macam, ada arteri, ada vena, ada apa begitu. Nah, mungkin kalau Bapak dan Ibu bisa bukan disuruh tugas sendiri, tetapi diajak atau diberitahu, diberikan contoh model, misalnya mau membuat jantung, harus seperti apa sih membuat modelnya, styrofoam, bisa menggunakan kertas koran bekas atau kertas-kertas sisa yang nanti dicampur dengan
kanji. Nah, itu banyak sekali. Kemudian jangan lupa Bapak dan Ibu. Nah, ketika kita menggunakan sebuah model, Bapak dan Ibu, di situ ada warna-warni. Jadi jangan sampai salah konsepnya, karena warna itu tidak asal. Misalnya arteri mana yang warnanya merah. Kemudian pena mana yang warnanya biru. Karena ada vena yang juga warna merah gitu, ada arteri yang warnanya biru gitu pada jantung. Nah, oleh karena itu konsep itu juga harus sampai kepada siswa begitu. Jangan sampai nanti salah dan model itu tidak bisa digunakan gitu. Jadi kalau menurut saya untuk membuat model ini untuk siswa sekolah dasar itu belum terlalu representatif lah Bapak dan Ibu, kalaupun mau menggambar sederhana saja tentang struktur jantung, kemudian bagaimana peredaran darah, begitu, mungkin bisa mencontoh, mungkin bisa apa, nah itu aja tugas, karena menyajikan kan tadi, menyajikan apa, jadi itu saja salah satu yang mungkin apa, jadi kalau untuk model harus dibimbing saya kira, ya gitu, tapi mungkin kalau ada anak yang memang berbakat bagus, boleh saja, karena nantinya bukan dia yang bikin, tetapi nyuruh gitu. Nah, bahkan harus tahu seberapa baik model itu atau bagaimana penilaian model itu anak tuh harus ditanya. Bahannya apa, begitu. Bagaimana cara buatnya, bikin cetakannya seperti apa, dan sebagainya. Jadi kita tidak asal-asalan menilai, oh bagus ya, bagus yang bikinnya bapaknya, begitu. Atau mungkin siapanya, atau mungkin menyuruh, gitu. Karena mahasiswa juga begitu, Bu. Gitu pengalaman saya nih. Mahasiswa disuruh model apa, begitu, bikin, udah nyuruh aja lah, susah apa daripada ini ke tukang kayu misalnya disuruh di bagaimana gitu, atau misalnya nyuruh temennya atau nyuruh siapa yang memang pinter begitu ya. Nah itu akhirnya tidak bisa kita nilai dengan baik begitu. Jadi harus ditanya bagaimana cara bikinnya, misalnya bagaimana bikin cetakannya dan sebagainya. Ya komposisi itu mungkin terlalu berat lah kalau untuk sekolah dasar gitu. Tapi kalau untuk SMP bisa ibu bapak bimbing, mungkin juga dijadikan sebagai bimbingan untuk anak-anak yang tidak melanjutkan, yang nantinya mungkin bisa diajak oleh bapak dan ibu untuk membuat sebuah produk, itu sudah boleh saya kira. Itu mungkin saran saya gitu. Jadi untuk sekolah dasar belumlah untuk membuat model gitu ya. Gitu. Itu mungkin Pak Ihsan. Iya, baik. Terima kasih Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin untuk SD belum terlalu bisa membuat model ya, karena ya betul sekali yang dikhawatirkan nanti yang buatnya adalah orang tuanya biasanya ya, dan bisa juga nanti menguntungkan ke kami yang bisa bukan bikin media ya. Oke. Kalau dulu saya kuliah bikin sendiri kok Bu ya. Oke, baik Ya, Bapak Ibu atau beli sekalian. aja di Pudak Pak Ihsan tuh yang sediain. Aduh. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian. Pudak kan memproduksi literan lagi gitu untuk bikin model. Iya, ada sih Bu model-model seperti itu, tapi ya skala pabrikannya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya mungkin seperti itu saja karena waktunya sudah sangat mepet sekali, kita sudah di setengah 12 siang ya hari ini, dan alhamdulillah acara kita lewati satu demi satu dengan lancar ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga yang sudah mengikuti webinar ini masih penasaran. Nah, ya karena kalau masih penasaran biasanya memang benar-benar mengikuti dengan serius gitu ya. Di sini juga ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami sampaikan ya karena keterbatasan waktu. Maka bisa disampaikan nanti di lain kesempatan. Ya mungkin bisa dikontak langsung nanti ke Bu Susinya, boleh Ibu? Ya, boleh mungkin ya nanti bisa kontak langsung ke Bu Susinya karena sudah ada juga tadi nomor WhatsApp-nya. Ya, pasti dibalas ya sama Bu Susi ya, Bu ya. Boleh. Kalau memang sangat penting apa begitu silakan. Iya, ya jadi Untuk WA atau apa. Ya, kasih. oke, ya jadi silakan nanti boleh chat juga mungkin WhatsApp ke Ibu Susi ya seperti itu Bapak Ibu sekalian bagi yang masih penasaran. Oke, Bapak Ibu sekalian sekali lagi kita tepuk tangan yang meriah untuk Bu Susi yang sudah menyampaikan materinya dan alhamdulillah Kasih. sangat bermanfaat ya. Membangkitkan lagi keinginan saya untuk terus belajar ya Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu sekalian, mungkin kita berlanjut saja ke acara selanjutnya. Jadi sebelum kita tutup webinar kita pada hari ini, Bapak Ibu sekalian,
ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, setelah sesi Zoom ini Bapak Ibu sekalian akan ada sesi giveaway yang hadiahnya adalah buku ini. Ya, jadi ada buku, 3 buku, ada Asiknya Meneliti Sains, jilid 1, 2, dan 3 ya. Ini adalah hadiah giveaway kita untuk webinar kali ini ya. Bagaimana cara untuk mengikuti giveaway-nya setelah acara ini Bapak Ibu sekalian? Saya share screen sebentar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di screen yang saya share di mana webinar ini kita menggunakan platform Quizizz Bapak Ibu sekalian. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab untuk mendapatkan poin yang nanti poin tertinggi akan mendapatkan 3 buah buku Asiknya Meneliti Sains. Dan untuk posisi yang kedua sampai kelima itu masing-masing akan mendapatkan hanya 1 buku saja, yaitu jilid 1. Ya, kalau yang pertama itu dapat 3 jilid langsung bukunya ya. Untuk yang posisi 2 sampai 5 itu nanti 1 jilid saja, yaitu jilid 1. Nah, Bapak Ibu sekalian, caranya seperti apa? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, giveaway ini akan dilaksanakan setelah Zoom ini berakhir. Ya, jadi kurang lebih sekitar nanti jam 12 ya atau setengah 1 ya, nanti akan diumumkan di WhatsApp group ya. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu akan login. Loginnya seperti apa? Loginnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ya jadi buka quizizz.com atau yang sudah punya aplikasinya silahkan buka di HP. Kemudian nanti masukkan kode soalnya. Kode soalnya Bapak Ibu sekalian itu akan kami bagikan di grup WhatsApp. Ya, jadi ada kode soalnya. Kemudian nanti isi username-nya dengan nomor kontak Bapak Ibu yang bisa dihubungi. Ya, jadi nomor kontak kemudian nama boleh seperti itu ya, yang penting harus ada nomor kontaknya seperti itu. Kemudian tunggu hingga hostnya memulai sesi giveaway. Jadi nanti akan kita mulai bersama-sama tepat waktu dan akan kami umumkan mulainya jam berapa nanti di grup WhatsApp. Jawab pertanyaannya dengan cepat dan tepat, karena tepat saja tidak cukup. Nah, karena biasanya poin juga berpengaruh dari kecepatan Bapak Ibu menjawab. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa screenshot hasil skornya ya sebagai bukti bahwa sudah melaksanakan giveaway-nya. Kemudian pemenangnya akan diumumkan di grup WhatsApp ya. Nanti dihubungi juga langsung oleh Pudak Scientific untuk pemenangnya. Dan satu lagi yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah 1 orang hanya boleh mengerjakan 1 kali ya Bapak Ibu sekalian, karena sering juga karena waktunya masih ada, udah masuk ngerjain kemudian keluar masuk lagi ke situ. Nah, itu akan kami diskualifikasi. Jika ada nama dan nomor HP yang sama ataupun teridentifikasi adalah misalnya nomor HP-nya beda, namanya juga beda, tapi kita mengidentifikasi itu adalah orang yang sama, maka akan kami diskualifikasi Bapak Ibu sekalian ya. Seperti itu untuk Quizizz giveaway pada hari ini. Nanti akan diumumkan lebih lanjut di grup WhatsApp Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pengumuman selanjutnya adalah kami Pudak Scientific tetap buka dari hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan alat peraga pendidikan silahkan mampir ke toko kami. Di toko kami sudah lengkap dengan protokol kesehatan ya. Jadi cuci tangan, kemudian menggunakan face shield dan juga masker ya. Kemudian barang-barang kami setiap hari selalu didisinfektan seperti itu. Jadi insya Allah aman. Apabila Bapak Ibu juga membutuhkan alat-alat APD, silakan bisa cek di kami. Kita ada face shield, ada partisi, kemudian ada juga sterilizer box yang menggunakan UVC. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum ditutup kita akan adakan sesi foto bersama ya, Bapak Ibu sekalian. Silahkan yang belum dinyalakan dan kita ada 4 halaman di sini. Dan berarti artinya Bapak Ibu akan dipoto sebanyak 4 kali ya. Karena mungkin di tukang foto kita, Bapak Ibu nggak tahu ada di slide nomor berapa. Yang jelas silahkan dinyalakan dulu. Setelah dinyalakan silahkan pasang wajah terbaiknya ya. Yang belum touch up silahkan touch up dulu. Silakan. Oke, Bapak Gary di sebelah saya sudah siap untuk memotret? Bentar ya. Oke, yang belum silakan untuk dinyalakan dulu videonya ya. Siap? Oke Bapak Ibu sekalian, untuk slide pertama siap-siap semuanya senyum, tampilkan wajah terbaiknya. Boleh sambil makan Bu, nggak apa-apa. Oke, lihat semuanya yuk. 1, 2, 3. Cukup?
Oke, ya sekarang gaya yang kedua Bapak Ibu sekalian. Ini untuk slide yang kedua, tetap wajahnya dipasang, senyumnya yang manis gitu ya. Oke, sudah siap? Yuk, siap. 1, 2, 3. Oke, lanjut kita di slide ketiga. Yo, masih tetap wajahnya yang maksimal. Nah, oke, sudah siap Pak Giri? Oke, yo semuanya 1, 2, 3. Oke, dan untuk jepretan terakhir di slide keempat. Yo, Bapak Ibu sekalian, silakan siapkan wajahnya. Nah, senyum yang terbaik. Yuk, 1, 2, 3. Sudah Pak Giri? Oke, sudah ya. Nanti hasil fotonya akan dibagikan di grup WhatsApp. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin seperti itu saja untuk webinar kita hari ini. Kita ada jadwal webinar lagi di 2 minggu ke depan ya. Dan terima kasih juga untuk Bu Susi yang sudah menyediakan waktunya ya, menyisihkan waktunya di tengah kesibukan. Tadinya harus nguji ya Bu ya. Iya. Betul, tadinya harus nguji. Jadi demi Iya. Bapak dan Ibu peserta webinar Bu Susi mereschedule lagi ulang gitu ya. Saya juga jadi enak nih. Iya. Alhamdulillah ternyata bisa ya. Terima kasih Iya. Ibu, semoga bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, silakan ikuti juga media sosial kami di Facebooknya Budak Scientific ataupun Instagram @budakscientific untuk mendapatkan informasi webinar selanjutnya ataupun informasi tentang produk-produk terbaru dari Budak Scientific. Ya, apalagi sekarang bulan Agustus, tentunya akan ada promo spesial Agustus ya. Biasanya lumayan tuh jauh ya harganya. Oke Bapak Ibu sekalian, mungkin seperti itu saja. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Semoga tetap sehat, ya, tetap bersemangat menjalani aktivitasnya di kesibukannya masing-masing setiap harinya. Dan semoga pandeminya cepat berakhir supaya kita semua bisa kembali ke kehidupan normal seperti dulu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, seperti itu saja. Saya Muhammad Iksan Pahlawan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bu Susi dan juga kepada para peserta. Kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.